Ya, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan feedback terkait dengan forum diskusi ya, yang minggu yang lalu sudah di posting. Baik, jangan lupa teman-teman selalu membaca materi-materi yang sudah ada di dashboard Live Unpad course kita ya. Baik, kita coba di forum diskusi ini ada siapa aja nih yang sudah respon ya, teman-teman. Baik, ini sebelum ke sini saya ingin yang respon dari pertanyaan saya dulu ya, yang pertama ya. Jadi kemarin pertanyaannya ruang lingkup sebuah kegiatan rancangan percobaan. Baik, kita lihat. Ini ada 20 yang reply. Nah, yang pertama, terima kasih. Ini respon yang pertama dari Mega Komala. Baik Mega, jadi 4 ruang lingkup ya, ruang lingkup rancangan percobaan. Sebetulnya kemarin sudah dijelaskan ya sedikit ya, bahwa baik ada 4 dasar perancangan. Nah ini ya, lokal kontrol, simetri, ulangan dan seterusnya. Ini 4 dasar pentingnya gitu ya. Mega sudah menjelaskan. Kemudian tujuan dari rancangan percobaan yang penting ya, ini betul untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Maksudnya beberapa perlakuan istilahnya ya, teman-teman sekarang sudah mulai familiar dengan istilah-istilah tadi ya. Ada ulangan, ada pengacakan, ada perlakuan begitu ya. Jadi tujuan utama dari perancangan percobaan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh lingkungan atau pengaruh-pengaruh perlakuan yang kita uji, seperti itu ya. Nah, sedangkan tahapan-tahapannya ini juga mangga silakan teman-teman. Ini udah bagus nih Mega ya, menentukan topik, mendesain dan seterusnya ya. Ini Mega. Oke, terima kasih Mega ya. Berikutnya dari Muhammad Adi. Ini juga Adi menjelaskan tadi ya, ada local control, simetri, ulangan, perendeman. Nah, ini 4 prinsip dasar Balangkari. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Oke. Berikutnya ini tambahannya tadi dari Adi ya. Makasih Adi, ini dari Mega. Berikutnya menambahkan juga nih dari Dani Dian. Tadi ada local control itu apa begitu ya, simetri, kemudian pengacakan. Nanti lebih jelasnya kita coba praktek ya, biar teman-teman terbayang begitu. Nah, jadi ruang lingkup, kaitan ruang lingkup secara sederhana ya, tadi ya kita menguji perlakuan-perlakuan yang akan kita ingin mengetahui pengaruhnya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Dani. Berikutnya ya, ini tambahannya untuk Mega ya. Makasih dari Dani tadi ya. Oke, nah ini dari Mega ada pertanyaan. Adakah ketentuan atau batasan dalam banyaknya ulangan terhadap percobaan yang kita lakukan? Ada Mega. Jadi nanti kita belajar bagaimana misalkan Mega mau menguji pupuk misalkan ya, menguji pupuk. Yang diuji adalah misalkan pupuk organik, pupuk kimia, pupuk apalagi cair, pupuk daun misalkan ya. Nah, ada 4 nih, ada 4 perlakuan. Nanti jumlah ulangannya itu ada ketentuannya. Nah, minimal ada rumus standar yang dari Gomez kalau nggak salah ya. Itu R-1 dikali T-1 lebih besar sama dengan 15. Itu Mega bagus. Jadi ada nanti penentuan jumlah ulangan minimal ya. Nah, ada kecenderungan kalau misalkan jumlah perlakuannya sedikit, misalkan tadi Mega ada 4 ya, biasanya ulangannya banyak. Nah, kalau di pemuliaan kemarin sudah disinggung oleh Prof Denny bahwa di pemuliaan itu biasanya kita menggunakan pengujian varietas dengan ratusan. Nah, biasanya kalau ratusan banyak perlakuan, dalam hal ini genotip atau varietas itu perlakuan ya, biasanya ulangannya 1 atau 2. Itu ada penentuannya Mega. Tadi rumus tadi ya, R-1 kali T-1 lebih besar sama dengan
15. Baik. Ini ada pertanyaan juga dari Dani, bertanya, dalam suatu rancangan percobaan, dalam pengumpulan data, ada suatu kesalahan baik dari faktor human error atau faktor eksternal akan mempengaruhi hasil rancangan kita nantinya. Betul. Jadi Dani, pada prinsipnya karena di lapangan itu bukan hanya saja pengaruh pengaruh dari kitanya, tetapi ada human error, betul. Tetapi jangan khawatir, nanti di rancangan percobaan ada suatu mekanisme, ada suatu suatu tahapan yang harus dilakukan seorang peneliti apabila datanya tanda kutip bermasalah. Itu nanti ada beberapa tahapan, si data itu harus kita manage dulu. Seperti itu ya, apakah manajemen data hilang, kemudian nanti ada transformasi data. Nah, dari situ nanti kita manage sehingga data-data yang hilang tadi itu bisa diestimasi. Jadi kalau misalkan Dani ulangan 1, misalkan perlakuan satunya nggak ada, hilang, nah itu bisa ditanda kutip diestimasi. Tetapi juga itu ada batasnya ya, bukan berarti misalkan ada ulangannya ada 4, yang aman hanya 1 ulangan. Nah, itu tidak serta-merta datanya bisa diestimasi. Kalau terlalu banyak data hilang, artinya too many error nanti dihitungnya gitu ya, di softwarenya nggak mau. Nah, pendekatannya bisa nanti saya cerita nanti kaitan dengan statistik kan non parametrik. Jadi ada pendekatan lain, bukan berarti penelitian teman-teman gagal. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu Dani, makasih. Nah, kemudian ini dari Mega, bertanya lagi bagaimana cara meminimalisir terjadinya galat dalam sebuah percobaan. Nah, galat itu adalah error ya, kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana cara meminimalisirnya? Yaitu tadi prinsip-prinsip dasar percobaan itu Dani digunakan untuk memperkecil error. Ada pengulangan, ada random, local control, ada simetri. Itu salah satunya cara untuk mengurangi atau meminimalisir galat suatu percobaan. Gitu ya, Dan. Berikutnya ini dari Fitri, menjawab yang pertanyaan Dani ya, Fitri. Ya, jadi menurut Fitri oke. Nah, itu betul Fitri, replikasi ya. Salah satunya itu. Kemudian tadi jumlah ulangan, kaitannya dan seterusnya, nanti kaitan ketelitian gitu ya, dan seterusnya. Ini salah satunya pengulangan dan pengelompokan nih dari Fitri ya. Makasih Fitri, tambahannya bagus. Oke, terima kasih Fitri dari Mega. Oke. Nah, ini juga ada tambahan dari Linda, berdasarkan tadi ya, kaitannya dengan meminimumkan galat atau experimental error. Itu tadi pengulangan. Nah, betul ya, pengulangan, randomisasi, local control. Iya, bagus. Mora ya, Linda Mora. Makasih atas tambahan jawabannya. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Linda juga, terkait penarikan kesimpulan. Apakah ada cara untuk meningkatkan validitas dan presisi kesimpulan? Ya, bagus Linda. Jadi nanti di rancangan, kita kemarin baru bicara rancangan. Dari suatu rancangan itu bagaimana teknik pengambilan keputusannya ada. Nah, dengan menggunakan rancangan, dengan adanya prinsip percobaan, dengan memperkecil error, itu suatu tahapan di dalam bagaimana mempersiapkan agar si penarikan kesimpulan itu sesuai gitu ya. Artinya tadi ulangannya, kemudian perandemannya dan seterusnya. Nah, nanti ada tahapan lain bagaimana cara meningkatkan validitas. Tentu saja tadi dari posisi datanya gitu ya. Apakah datanya tadi mungkin teman-teman masih ingat bahwa suatu data itu harus menyebar normal gitu ya. Nah, itu juga salah satu faktor biar datanya valid gitu ya, menyebar normal atau tidak. Kalau menyebar normal artinya boleh diolah, kalau tidak artinya ada suatu tahapan lain. Nanti dijelaskan di penjelasan berikutnya.
Nah itu ya. Nah nanti bagaimana cara mengukur presisinya dan seterusnya itu nanti diukur menggunakan salah satu alat lagi atau tahapan yang namanya uji lanjut. Jadi nanti kan kemarin kita baru belajar rancangan. Dari suatu rancangan itu kita ada data. Dari data itu kita olah sehingga ada sesuatu parameter, misalkan analisis varians. Dari situ baru kita estimasi lagi sebetulnya ini gimana sih pengaruh perlakuan ini, apakah betul bahwa pengaruh ini atau perlakuan ini meningkatkan hasil atau bagaimana. Begitu barangkali ya, Linda, yang bisa saya jawab. Oke, berikutnya dari Putri. Ini juga ya, mangga Putri, makasih nih tambahannya ya, kaitan dengan penarikan kesimpulan, kaitan dengan validitas, presisi. Nah ini beberapa prinsip dengan ulangan tadi. Oke, artinya tadi apa namanya, untuk dengan prinsip percobaan itu tadi untuk mereduksi experimental error ya, itu salah satunya, mangga. Baik, dan lain-lain lah ya, ketepatan percobaan, pengacakan dan seterusnya. Oke, iya. Jadi intinya tadi apa namanya ditambahkan dengan tahapan pengambilan kesimpulannya, ada suatu uji lanjut nanti ya, apakah uji lanjut dan Scott note dan lain-lain. Terima kasih Putri atas tambahannya. Nah ini Gani terkait dengan ruang lingkup ya, Gani. Oke, sip. Jadi ada local control, simetri, ulangan dan seterusnya. Itu apa ruang lingkupnya ya, secara umum ya, secara umum. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Gani. Pada saat kita melakukan percobaan, di mana letak seringnya terjadi kegagalan dalam faktor. Oke, dan faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan tersebut. Jadi biasanya Gani, karena ini kita di lapangan misalkan atau di lab, kalau yang namanya apa ya, pengaruh lingkungan itu banyak banget. Biasanya kegagalan atau apa ya, faktor-faktor yang menyebabkan data error itu yang pertama, yang jelas kalau tanaman itu serangan hama dan penyakit, gitu ya. Yang kedua mungkin itu tadi sebelumnya udah disebutin, ada human error. Misalkan Gani ya banyak temennya, ini ada 10 orang, temennya ngebantuin semua. Wah itu bukannya malah nambah membantu, tetapi perbedaan pengukuran itu juga menyebabkan apa sih, galatnya tinggi gitu ya. Perbedaan pengukuran, yang satu saya mengukur tinggi itu seperti ini, Gani mengukur tinggi seperti itu, jadi beda. Nah itu juga menyebabkan, salah satunya menyebabkan kegagalan dalam apa namanya yang sering terjadi gitu ya. Yang lain-lainnya karena di lapangan misalkan tadi ya, hama penyakit, kekeringan. Kemudian juga jangan lupa karena kehilangan hasil akibat ya mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu juga sering ya terjadi. Tetapi pada prinsipnya sih itu aja ya, kegagalan itu karena serangan hama penyakit, kemudian kekeringan, kemudian apa lagi ya, ya karena pengaruh cuaca lah ya, pengaruh cuaca, karena pengaruh iklim, dan human error ya, human error juga itu penting gitu. Dan baik, ini Rahma ini menanggapi ruang lingkup. Oke, iya Rahma ini sama dengan yang sebelumnya, terima kasih. Rahma ini itu ya prinsip dasarnya sebenarnya. Oke, berikutnya dari Leoni juga iya, oke sama, itu lebih ke prinsip-prinsip dasar. Oke, makasih Leoni. Dari Nabila, ruang lingkupnya. Oke, nah ini ya, dari tujuan rancangannya untuk memperoleh fakta, oke, memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti, betul Nabila. Subjek yang diteliti, betul, lebih mudah memaparkannya ya, tadi interpretasi datanya, kemudian juga iya. Jadi tadi ini tambahannya dari Nabila nih, bagus ya. Jadi kalau tadi prinsipnya, nah padahal bukan hanya dari prinsip saja, tetapi ada hal-hal lain tadi ya. Kita memecahkan suatu masalah gitu ya. Kemudian apa namanya? Nah ini akan lebih memaparkannya, ini artinya interpretasi datanya dan seterusnya. Oke, terima kasih Nabila.
Oke, berikutnya ini dari Lady. Oke, kaitan 4 dasar, iya sama ya Lady ya. Pengulangan, pengacakan, local control, simetris dan seterusnya, sama ya. Itu prinsip dasar. Oke, berikutnya ini juga dari Linda Mora, ruang lingkup. Oke, ini sama ya, local control, simetri dan seterusnya. Oke, oke, tadi tujuannya nih ya, ditambahkan tujuannya bahwa untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari lingkungan makro, mikro, dan seterusnya. Ini ya, bagus, Linda, makasih. Nah, baik, itu teman-teman, terima kasih atas responnya. Ini masih ada apa? Ada tadi yang di atas masih ada ya, teman-teman. Nah, ini nih. Oke, ini dari Dava ya, dari Dava. Pertanyaan, ingin bertanya apakah ada perhitungan matematis sebelum kita memberikan percobaan pemupukan dan pengairan. Nah, justru perhitungan matematisnya adalah, jadi di sini sebetulnya lebih ke bagaimana teman-teman mencari informasi terlebih dahulu, mencari apa sih studi pustaka, itu dituangkan dalam sebuah usulan penelitian, sebuah proposal. Dari sebuah proposal itu teman-teman mengkaji mengapa kita perlu pemupukan, mengapa pupuknya sedemikian rupa, mengapa airnya seperti apa. Nah, ini bisa perhitungannya ada gitu ya. Perhitungannya maksudnya perhitungan dasar yang biasa akan kita gunakan. Misal, biasanya saya menggunakan pupuknya 2 kilo gitu ya. Nah, Dava pengennya 2 kilo, kita coba kalau lebih kecil gimana pengaruhnya, misalkan 0 kilo, 0,5 dan seterusnya, itu ya. Jadi perhitungan-perhitungan matematis secara ininya lebih didasarkan kepada mengapa kita menggunakan percobaan pemupukan misalkan pada gram tersebut, atau mengapa kita pengairannya misalkan berapa kubik per per menit atau bagaimana gitu ya. Itu ada, tapi ini secara perhitungan di rancumnya lebih ditekankan kepada manajemen perlakuannya begitu ya. Kalau cara perhitungan matematisnya mungkin bukan nggak ada ya. Nanti lebih jelasnya nanti di studi kasus ya, Dava, kita coba rancang ya bagaimana perhitungan untuk menentukan perlakuan faktor pupuk 0, misalkan 1 kg, 2 kg, dan seterusnya, didasarkan kepada studi pustaka. Gitu sementara ya. Baik, Dava, makasih pertanyaannya. Berikutnya satu lagi nih dari Fadlan. Baik, Fadlan, oke, udah mengeksplor ya. Kemudian nih, kapan waktu yang tepat untuk menggunakan rancangan percobaan dengan faktor tunggal dan faktorial? Oke, baik, Fadlan. Jadi faktor dia bergantung kebutuhan kita ya, bergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan Fadlan perlunya hanya menguji pupuk saja, perlunya hanya menguji informasi pupuk aja, ya kita menggunakan faktor tunggal. Tetapi pada saat misalkan Fadlan, ternyata saya pengen selain faktor pupuk, saya pengen kalau jarak tanamnya ada pengaruh nggak? Kalau misalkan waktu pengairannya ada pengaruh nggak? Misalkan, nah itu berarti faktornya nambah, begitu ya. Jadi sebetulnya penggunaan waktu yang tepat untuk faktor tunggal atau lebih dari satu faktor itu bergantung kepada rancangan perlakuannya nanti, gitu ya. Rancangan perlakuan yang akan kita coba uji di lapangan, gitu sementara Fadlan. Oke, itu ya udah semua ya teman-teman. Baik, itu barangkali yang bisa saya jawab di forum diskusi ini. Terima kasih teman-teman atas responnya, atas partisipasinya. Tadi ada yang bertanya, menambahkan, menjalankan diskusi. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi di forum-forum diskusi berikutnya. Terima kasih teman-teman.